bagaimanakah nasibnya nanti setelah berada di tangan pemimpin baru, yaitu Bapak Prabowo. Dan menariknya lagi, bait-bait terakhir dalam serat Jangka Jayabaya tersebut itu diperkuat ramalannya dalam serat Sabdotomo atau serat Sabdatama karya dari Raden Ngabei Ronggowarsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, salah satu dari sekian ramalan dalam serat Jangka Jayabaya yang ada, yang paling dinantikan oleh jutaan manusia di Nusantara, apakah itu akan terbukti atau tidak, adalah yang tertulis pada bait-bait akhir serat tersebut. Mengapa? Karena selain isi ramalan itu sangat berkaitan sekali dengan nasib bangsa Nusantara, nasib negara kesatuan Republik Indonesia, dan nasib rakyat Indonesia, bait-bait akhir pada serat tersebut juga ada kaitannya dengan nasib ibu kota negara atau IKN yang sudah berhasil dipindahkan. Bagaimanakah nasibnya nanti setelah berada di tangan pemimpin baru, yaitu Bapak Prabowo. Dan menariknya lagi, bait-bait terakhir dalam serat Jangka Jayabaya tersebut itu diperkuat ramalannya dalam serat Sabdotomo atau serat Sabdatama karya dari Raden Ngabei Ronggowarsito, yang bahkan kebenaran dari isi ramalan tersebut membuat para ahli dari negara-negara barat mempelajarinya secara diam-diam dan berusaha membuktikan kebenarannya. Dan jika merujuk pada bait-bait akhir serat Jangka Jayabaya dan serat Sabdatama, maka setelah IKN tidak lagi di bawah kendali Bapak Jokowi atau sudah berada di tangan pemimpin baru, yaitu Bapak Prabowo, maka akan mengalami 8 hal yang itu sangat berdampak sekali terhadap nasib IKN dan nasib kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebelum membahas satu persatu ke-8 hal tersebut, silahkan tulis komen hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Hal yang pertama yaitu munculnya gangguan atau adanya usaha untuk menghambat diteruskannya IKN nanti di era Pak Prabowo. Yang ingin menghambat adalah negara asing yang tidak menginginkan kemajuan Indonesia di tangan pemerintahan Prabowo, tetapi yang dijadikan alat atau yang dimanfaatkan untuk melakukan hambatan tersebut, seperti dengan memprovokasi dengan adanya demonstrasi, menghasut melalui media sosial dan lain-lain, adalah orang-orang yang merasa dirugikan dengan adanya kepemimpinan Bapak Prabowo. Ini terjadi sebelum 2025 atau setelah dia dilantik. Hal ini diisyaratkan dalam serat Sabdatama dalam kalimat "Begjane ulo dahulu cangkeme silite angaplok", yang artinya yang mencari keuntungan adalah ular berkepala dua, sebab kepala serta buntutnya itu mendapat makan. Maksudnya, mereka yang mengganggu adalah orang-orang yang diam-diam membela kepentingan asing, tetapi dengan cara mengadu domba bangsanya sendiri dengan dalih membela kebenaran. Yang kedua, mendapat dukungan dari negara-negara besar yang maju dan tidak pernah punya sejarah menjajah negara lain, yaitu negara Cina dan negara-negara di bumi Arab. Ini nanti akan terjadi semenjak masuk tahun Windu Kuning, dan menguatnya hubungan bantuan dari negara-negara tersebut adalah setelah masuk di tahun 2025. Ini disimbolkan dalam serat Sabdatama dalam kalimat
benjang jroning taun windu kuning, kono ana wewe putih gegamane tebu wulung arsa angkrebasing wedon. Artinya, sebelum masuk di tahun Kolosubo 2025, itu sejak tahun windu kuning atau windu sancaya atau sancahya, yaitu tahun semenjak tahun 2021 akan ada negara yang suka menakut-nakuti, melemahkan, dan mengancam atau memerangi negara lain, yaitu bangsa-bangsa Barat dan bangsa Amerika yang disimbolkan wewe putih bersenjata tebu hitam yang menyerang wedon, dan wedon adalah isyarat dari negara-negara yang berpakaian putih memanjang seperti dasternya wanita, yang artinya yaitu negara Arab dan Cina yang juga di zaman dulu berpakaian panjang atau yang identik berwarna putih. Lalu yang ketiga, yaitu kembali menguat setelah masuk pada pertengahan tahun 2025. Karena setelah melewati sedikit guncangan, nanti Nusantara akan mengalami fase menguatnya rasa kebersatuan. Dari sinilah nanti IKN akan semakin mengalami percepatan dalam pembangunannya. Ini disimbolkan dalam serat Sabda Tama pada kalimat Karkating Tias K7. Artinya, kehendak hati pada waktu tersebut hanya didasarkan pada tujuan ketentraman. Lalu yang keempat, negara-negara lain mulai mendekat atau mulai ingin menjalin hubungan erat dengan Indonesia, mulai segan dan menghormati melihat perkembangan bangsa dengan melihat keberhasilan dalam membangun ibu kota negara. Ini akan mulai terlihat setelah melewati tahun pertama Prabowo menjabat, dan ini diisyaratkan dalam serat Sabda Tama pada kalimat liyan projo samyo sayo keringan saenggon-enggon. Artinya, negara-negara lain rukun, sentosa, dan dihormati dimanapun. Yang kelima, akhirnya semua merasa bangga dan senang. Yang awalnya menentang dan menghujat, akhirnya terdiam dan ikut berbahagia. Yang tadinya malu-malu, mengakui keberhasilan dan kemajuan dalam mewujudkan cita-cita luhur para pemimpin bangsa, akhirnya turut merasakan bukti nyata. Ini diisyaratkan dalam kalimat tatune kabeh tuntun, lelorone waluyo sadarum, trias prihatin ginantun soko merepeki. Artinya, semua yang menimbulkan luka-luka, yang menimbulkan kesedihan-kesedihan menjadi hilang. Perasaan prihatin berubah menjadi gembira ria. Lalu yang keenam, yang di awal berusaha ingin menggagalkan malah akhirnya ikut membantu membangun, karena mereka tersadar dampak besarnya bagi bangsa. Hal ini disimbolkan dalam kalimat dironing durto katut anglakoni ing panggawe runtut. Artinya, yang tadinya berbuat angkara atau melawan, akhirnya ikut pula berbuat yang baik atau mendukung. Yang ketujuh, tercermin kehidupan yang tertib dan teratur dalam bekerja dan menjalankan tugas pemerintahan, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat banyak. Ini disimbolkan di serat Sabda Tama pada kalimat ninggal pakarti dudu pradapaning parentah ginugu mring pakaryan sargep tetep nastiti. Artinya, banyak yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, lalu mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, semuanya menjadi rajin mengerjakan tugasnya masing-masing.
Lalu yang kedelapannya yaitu tercipta keselarasan atau hubungan yang harmonis antara rakyat dengan pemerintah. Ini adalah ramalan yang tertulis pada paling akhir di serat Sabda Tama yang bunyinya ngisor nduwur tiase jumbuh tan ono wahon winahon. Artinya yang di bawah yaitu rakyat maupun yang di atas atau pemerintah, hatinya sama saja, tidak ada saling cela-mencela. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.